Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala macam bala. Amin. Hai wai, halo wai. Saya akan membacakan satu cerpen karya Amrizal Isa Al-Bangkalisi. Amrizal Isa Al-Bangkalisi lahir di Bengkalis. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum MUI Kabupaten Bengkalis. Beberapa karya beliau di bidang sastra, diantaranya syair penyejuk jiwa. Kemudian ini buku yang akan saya baca cerpen di dalamnya, berjudul Menabur Budi. Kumpulan cerpen Menabur Budi ini diterbitkan oleh penerbit Plus pada tahun 2021 yang dikupas oleh sastrawan Indonesia asal Riau, Syaukani Al-Karim dan Marzuli Al-Bantani. Cerpen yang akan saya baca berjudul Kenduri Kawin Melati. Uniknya cerpen-cerpen beliau ini diawali dengan kutipan dari Tunjuk Ajar Melayu, sekaligus merupakan cerminan isi dari setiap cerpen yang ditulis oleh Buya Amrizal. Kenduri Kawin Melati. Hidup sedusun tuntun menuntun, hidup sebanjar ajar mengajar, hidup sekampung tolong menolong, hidup sedesa rasa merasa. Kedai kopi Ahmad tampak ramai siang itu. Hampir semua meja penuh. Suasana di dalamnya cukup sibuk dan riuh. Setiap orang berbual-bual dengan kawan minum semejanya, membicarakan topik yang bermacam-macam. Husin duduk sendirian di meja paling belakang. Ia tampak sedih dan bermuram diri. Sepertinya ada masalah yang berat di pikirannya. Tapi tak ada seorang pun yang menghiraukannya. Usman, kepala dusun Tanjung Damai, tiba. Ia menengok-nengok ke dalam ruangan sambil mencari meja yang kosong. Dari kejauhan, ia melihat Husin. Ia pun memilih duduk semeja dengan sahabatnya itu. "Awak Husin?" sapa Usman sambil menarik kursi lalu duduk semeja dengannya. "Macam ada masalah berat saja saya tengok awak nih," tanya Usman membuka pembicaraannya. "Tak ada apa-apa man," jawab Husin. Seorang pelayan kedai datang mendekati Usman lalu menyuguhkan pertanyaan. "Minum apa, Pak?" "Kopi satu." "Makan?" "Tidak, minum saja," tegas Usman sambil tersenyum memandang sang pelayan. Sifat orang Melayu ini memang suka menyembunyikan masalahnya dari orang lain, tak mau berbagi kesusahan. Tapi setelah itu ia pening lalat sendiri.
lama-lama makan hati sendiri. Sindir Usman lembut. Anak saya Melati, bulan depan dia nak menikah. Husin memulai cerita. Duit simpanan kami semakin menipis. Kemarin habis untuk biaya operasi dan pengobatan Fadil, adik Melati, yang mengalami kecelakaan, Man. Jelas Husin. Sementara uang antar belanja dari calon suami Melati tak seberapa jumlahnya, hanya sekitar 10 juta. Kami memakluminya karena keluarganya termasuk orang yang kurang mampu. Awak tahu sendirilah, Man, uang sebanyak itu tak cukup untuk mengadakan kenduri kawin, mulai dari acara malam berinai sampai hari langsung. Lanjut Husin lagi. Oh begitu. Kalau itulah masalahnya, mudah mengatasinya, jawab Usman santai. Mudah macam mana? 2-3 hari ini macam nak pecah kepala saya mikirnya, tanya Husin heran. Pertama, kumpulkan keluarga dan sanak famili awak terlebih dahulu. Sampaikan hajat awak tu kepada mereka. Minta bantuan sedikit banyak. Kedua, saya akan kumpulkan nanti warga kita dan meminta mereka untuk turut serta membantu, baik berupa barang, uang maupun tenaga. Ketiga, jelas Usman terputus. Kenapa, Man? Ketiga apa, Man? Tanya Husin dengan rasa penasaran. Ketiga, awak tenang saja. Semuanya saya yang atur. Insya Allah acara kenduri kawin Melati sukses dan lancar, jawab Usman meyakinkan Husin. Terima kasih banyak atas bantuan awak. Budi baik awak akan selalu saya kenang, Man, sebut Husin dengan raut wajah yang senang. Selamat menerima calon menantu baru, ucap Usman kemudian. Malam itu pukul 20.30, sebagian warga dusun Tanjung Damai berkumpul di rumah Pak Kadus. Usman pun memulai pembicaraannya. Para warga sekalian, Pak Husin berhajat akan menyelenggarakan acara pernikahan anaknya, Melati, 2 minggu lagi. Selaku kepala dusun, saya berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara untuk turut serta membantu menyukseskan acara tersebut. Mari kita tunjukkan kekompakan kita, kegotong royongan kita, kepedulian dan tenggang rasa kita sesama warga dusun. Mari kita bantu Pak Husin, baik berupa bantuan bahan makanan atau barang-barang, uang ataupun tenaga sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Di kemudian hari nanti, bila ada warga kita yang lain punya hajat yang sama, maka kita juga akan melakukan seperti itu. 5 hari menjelang pelaksanaan, para warga Tanjung Damai berkumpul di rumah Pak Husin. Ada yang memberikan bantuan bahan makanan, ada yang meminjamkan alat-alat dapur, ada yang membuat bangsal tempat tamu dan undangan, ada yang membuat tempat memasak, menegakkan dan menghiasi pelaminan, dan lain sebagainya.
Sebagai tuan rumah, Pak Husin dan keluarga tampak gembira sekali karena bebannya terasa ringan dan berkurang berkat bantuan para warga. Pada hari langsung, para warga kembali berdatangan. Ada yang bertugas menyambut tamu dan undangan, ada yang menghidangkan makan minum, ada yang mencuci piring, mangkuk, dan lain sebagainya. Para orang tua dan pemuda semuanya turun tangan menyukseskan acara pernikahan anak Pak Husin sampai selesai. Alhamdulillah, acara pernikahan anak saya Melati sudah selesai dan berjalan lancar. Semua ini tak terlepas dari bantuan awak. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan awak, man. Ungkap Husin dengan tulus. Sama-sama Pak Husin. Kita hidup sekampung dan sedusun ini harus saling membantu dan tolong-menolong. Timpal Usman sembari mengucapkan pesan dalam tunjuk ajar Melayu. Hidup sedusun tuntun menuntun, hidup sebanjar ajar mengajar, hidup sekampung tolong menolong, hidup sedesa rasa merasa, hidup senegeri beri memberi, hidup bersuku bantu membantu, hidup berbangsa bertenggang rasa. Yang searang sama dibagi, yang sekuku sama dibelah, yang secebis sama dicebis, yang secelis sama dicelis. Kalau makan tidak sendiri, kalau senang tidak seorang. Orang Melayu dalam kesehariannya tidak bersifat individualis atau mementingkan urusan sendiri. Mereka memiliki rasa kepedulian sosial yang cukup tinggi, bahkan kadang-kadang terkesan selalu ingin tahu hal orang lain dengan maksud mana tahu mereka sewaktu-waktu bisa membantunya. Mereka tak segan-segan akan mengorbankan apa saja yang mereka punya demi menolong kerabat dan tetangganya apabila memerlukan bantuan. Jelas Usman lagi dengan panjang lebar. Betul kata awak teman, banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan hari ini dari seorang kadus yang arif dan bijaksana seperti awak. Puji Husin. Oh iya, awak dah makan, man? Tanya Husin. Tadi sudah, sekarang macam lapar lagi, jawab Usman separuh tersenyum. Kalau begitu, marilah kita makan berdua, ajak Husin. Fadil, tolong bawakan sehidang makanan untuk kami, seru Husin kepada anaknya. Baik Pak. Setelah hidangan sampai, Husin dan Usman menyantap makanan dengan lahap dan sangat berselera. Sesekali tampak mereka tertawa lepas. Demikian, terima kasih. Semoga cerpen ini memberikan pencerahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.